Jadi lanjutnya ceritanya begini. Ketika Nabi Sulaiman bisa menaklukkan beberapa hewan. Ya. Jadi hewan dulu ditaklukkan. Kan Nabi Sulaiman ini bisa ngomong, bisa tunduk hewan. Bahkan beberapa makhluk setan ditaklukkan. Belum jin. Sudah hewan, makhluk setan. Bangsa-bangsa siluman lah. Nah ya. Makhluk setan kemudian makhluk jin. Nah di situ makhluk setan kerjasama dengan makhluk jin. Paham nggak? Zaman Nabi Sulaiman. Kemudian membuat mantra. Mantra. Makhluk setan jin ini kemudian mendokumentasikan mantra itu menjadi sebuah buku. Kalau zaman sekarang kayak primbon lah. Ya. Kemudian dipendam di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Ditaruh. Waktu Nabi Sulaiman dianggap gila. Ingat nggak? Ya, karena ditipu. Nah, ditaruh mantra. Salah tugasnya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, makhluk jin setan ini kemudian menciptakan sebuah isu. Kalau Nabi Sulaiman itu pintar karena punya buku panduan. Yang sebenarnya dikarang oleh setan, jin setan tadi. Kemudian dibongkarlah oleh orang-orang. Menemukan buku doa sihir. Ini yang gak boleh Andung buka. Ya, Andung tahu itu. Doa sihirnya pendek. Gak sepanjang bacaan tadi. Tapi bisa terbuka. Nah, jelas murtad. Jika doa itu diamalkan, benar-benar antum di atas sulapan. Ya, nah, salah satunya ada dengar Kolbazer, itu salah satunya. Ya. Akhirnya orang-orang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu tukang sihir, di samping gila juga tukang sihir, ulah dari kerjasama makhluk jin dan makhluk setan. Bayangin Pak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ikut dipertaruhkan gara-gara Nabi Sulaiman. Mulanya ketika Nabi Muhammad SAW itu cerita bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah Nabi kepada orang Yahudi, ceritanya. Orang Yahudi mengejek kepada Nabi Muhammad, langsung diejek. Lihat tuh Muhammad, orang kata Sulaiman tukang sihir dikatakan Nabi. Tuh ya. Aku punya bukti kalau Sulaiman itu tukang sihir karena aku menyimpan dokumen buku sihir. Ya. Orang Yahudi banyak masih nyimpan itu. Kemudian setelah itu dapat wahyu, turun wahyu dari Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi penangkal sihir, ayo penangkal sihir. Quran surat Al-Baqarah 102. Tolong dibaca Ikhwan. Wattaba'u ma kallusi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Ayat ini jelas, mudah dicerna, dan apa yang Anda sampaikan itu sebenarnya intinya ketersimpul di sini. Ya. Jadi manfaatnya membaca ini, zaman sekarang kan sering kena mantra, sering kena apalah, wukau. Dasarnya itu Pak. Bagi mereka yang hafal ayat ini, insya Allah rusaknya pikiran juga bisa dengan ayat ini. Baca aja ayat ini. Nah kalau ada yang pakai isim di dompet, dibacain ini, tempelin aja ayat ini, ya bodoh itu, combong itu bodoh. Ini. Hafal ayat ini diri antum membaca 1 kali habis itu. Atrikun, terbakar kau kan? Nah, itu Quran, benar itu. Nggak mungkin lah Quran itu tidak ada manfaatnya kan? Iya kan? Jadi jelas dari ayat tadi diketahui bahwa dokumen buku sihir itu adalah karangan setan kan? Pasti ada penangkalnya kan? Makanya turun ayat ini. Ya. Tapi karena buku tersebut diselundupkan di bawah kursi Nabi Sulaiman, sehingga kena fitnah Nabi Sulaiman. Seakan-akan buku tersebut karangan Nabi Sulaiman kan? Tadi dijelaskan. Oleh karena itu orang sekarang harus paham bahwa kerjasama makhluk setan dan makhluk jin ataupun kodam namanya itu kodam namanya. Kodam itu memang ada kodam baik yang disebut kodam malaikat. Itu namanya kan pendamping ya. Kalau yang kodamnya kedua makhluk ini yang bersatu, antum udah jelas murtad, kafir, berbahaya. Dan itu sering dipakai oleh orang modern dengan aplikasi bahasa yang modern seperti ilmiah. Udah gempur aja pakai ayat ini beres. Benar. Nggak mungkin deh bisa melawan kalau Quran deh. Jadi ini perlu dipahami oleh orang sekarang dalam konteks yang sebenarnya. Jadi kajiannya kan gampang-gampang aja dia dong ini kan. Nggak dibuat-buat gitu. Hal yang perlu dipahami dengan makhluk jin itu juga, tolong ya, jin itu punya agama, macam-macam agamanya, sama dengan kita. Seperti manusia, mereka juga lengket pada simbol agamanya masing-masing, cenderung mengajak orang padanya. Ini wajar, sebab jin dalam hal ini sama dengan manusia, sama-sama punya pilihan dan sama-sama ada juru dakwahnya juga. Cuman gak lengkap. Ada pendakwahnya ada,
juga sama-sama ada yang suka iseng godain, nipu, ngerjain. Di manusia ada nggak? Lebih gawat lagi kan, yang ngerjain orang ya dia. Nah, nanti di akhirat juga sama-sama ada yang masuk surga, ya, dan ada yang masuk neraka. Nah, jadi jin muslim itu, yang soleh itu kerjasama dengan orang muslim juga sebetulnya. Tapi kalau tidak paham, kita jangan ada agreement gitu. Itu dilarang oleh Nabi. Jangan ada perjanjian. Tapi kita harus tahu ilmunya. Karena dia sudah mantan khalifah. Haknya nggak ada gitu. Nah itulah dia kadang-kadang timbulnya jahil itu karena dia merasa menjadi khalifah gitu. Juga mereka bisa membangunkan orang soleh. Kalau waktu sholat, ingat nggak orang-orang dulu kalau di masjid? Ya, sering dibangunin kan? Yang kadang-kadang melalui macam-macam lah, ngingetin ke masjid dan sebagainya. Itu yang soleh. Nah dia punya sifat kaku. Kalau soleh banget gitu. Sedikit soleh, misalnya zikir ya juga mabok ya digamparin tuh masjid tuh. Nggak bisa. Kalau soleh banget, kalau mabok banget gitu. Nggak boleh dicampur. Jadi kaku gitu. Jadi ada suatu cerita begini ya dari Nabi ngingetin kita. Nabi mencontohkan yang tergolong jin soleh ini adalah jin yang mendampingi beliau sebetulnya. Itu didampingi. Beliau bersabda gini, hadis riwayat Muslim. Ini sabdanya, matanya tidak berubah. La ahada min kumi yushatir alaihi rafiquni al-jinni. Qalu ya syahidi aidan ya Rasulullah, kata sahabat. Fa azaba anna aidun faqat anallah. Anani ala hajimati tumma aslama lam yamurni illa bil khairi. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalangan jin. Itu yang disebut korin, sifatnya lebih lemah daripada jin natural. Ya. Mereka bertanya, Tuhan juga, wahai Rasulullah, fa'ajaba, beliau menjawab, aku juga, hanya saja Allah membantuku mengalahkannya, lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi jin muslim itu kebanyakannya korin. Korin itu tidak punya hawa nafsu. Kemarin dikasih tahu. Tapi kalau yang dari luar, yang masuk muslim, itu nasibin. Ada hawa nafsu. Kalau masuk keras. Keras. Dia gimana kalau masuk ini kan? Dia baca niat tuh. Kalau datangnya itu niatnya lain, digamparin itu. Itu makanya lebih baik diusir. Karena kaku. Tapi kalau korin biarin aja, karena kantuk juga bawa korin. Duduk gak tuh? Nah itu perbedaannya. Nah, adapun jin non muslim, ya sama juga bekerja sama dengan non muslim dan juga terlibat dalam dakwah non muslim. Hal ini disinggung dalam Quran surat Al-An'am 128. Ya. Jadi kalau itu misalnya menyalahi Islam, mendebat Islam, itu pasti ada jin non muslimnya yang masuk. Itu ada di Al-An'am 128, dibaca. Ya. Wa yauma ويوم يحشرهم
di hari waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, "Hai golongan jin syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui." Tahu nggak amalan ini? Kapan pakainya? Ini untuk ulama. Siapa yang mau bertanya? Kita kan nggak tahu, betul memang nggak tahu atau mau uji. Nah, di wadah itu ada korin ya. Bacaannya jangan semuanya ya. Bacaannya satu aja. Ya Rob, kami telah saling mendapatkan kesenangan, saling memanfaatkan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Maka omongan antum, jawaban antum tidak akan didebat. Ini baca kak masalah fikih kan? Itu saja. Ya. Aku udah senang nih, Ustaz Uji dia jadi ulama pinter tuh. Jadi semua kena pada masalah perdebatan. Duduk nggak? Ya. Itu amalannya, insya Allah. Kira-kira paham yang Antum sampaikan nih? Kenapa demikian? Karena yang bertanya kan pasti ada korin. Betul kan? Kalau ada niat jelek pasti korinnya nyodok-nyodok nggak? Ya. Jadi intinya jin samalah seperti manusia, macam-macam sifatnya juga bisa mempengaruhi kita ya. Jadi teringat, nih, cerita dulu ya. Ini benar yang Antum sampaikan ya. Jadi kalau sudah disampaikan nanti ketemu antum di luar aktualisasi dari ilmu ini antum biasa aja. Ya. Waktu di pondok dulu pernah ada santri yang mau masuk kamarnya di malam hari yang gelap. Saat itu belum ada PLN ya, lampu strongkeng aja. Ternyata di pintu ada seseorang yang berdiri menghalangi jalan dengan posisi membelakangi santri itu. Ini bener ini. Di santri bilang, "Kang, pindah jangan di sini." Disangka santri juga tuh. Saya mau liwat. Orang yang tegak tadi menoleh dan ternyata ada wajahnya. Mungkin kalau antum melihat itu pingsan. Nggak ada wajahnya. Jadi kalau dia misalnya punya ilmu, dia tidak akan membentuk. Los saja. Tapi terbentuk los, tidak ada wajahnya. Dengan ketakutan dan tubuh gemetar, si santri membaca ayat kursi. Untuk mengusir makhluk itu maksudnya ini tuh. Wah, ini dasarnya ayat kursi lagi disasari. Pas dapat separuh baca, dia langsung kaku gitu, nggak bisa ngomong. Tunggak tuntas, nggak bisa melanjutkan. Ternyata si jin yang iseng tadi malah melanjutkan bacaan ayat kursi. Itu berarti muslim tuh. Itu salah satu kejadian yang biasa, sering terjadi kayak itu. Juga ada kejadian begini. Seorang santri, sebut aja Darul Mustafa ya, ini ada di Malaysia, mendapat kabar yang cukup mengagetkan dari keluarganya di rumah. Kabarnya ketika itu saudaranya yang di rumah sedang dirasuki oleh jin, kerasukan, kesurupan. Pihak keluarga mengusahakan berbagai cara untuk mengeluarkan jin itu, tapi ternyata hasilnya nihil. Akhirnya santri itu berinisiatif untuk meminta bantuan kepada gurunya. Salah seorang gurunya, seorang Habib. Habib siapa? Munde. Ada di Indonesia itu.
Setelah guru mulia selesai menunaikan sholat, santri tadi memberanikan diri maju untuk mengutarakan hajatnya tadi, untuk menolong saudaranya. Ia pun berkata, "Ya Habib, sekarang saudara saya di Malaysia sedang dirasuki oleh jin. Dan jin itu sangat susah untuk dikeluarkan." Habib tadi langsung paham kalau santrinya ini sedang meminta bantuan. Tiba-tiba guru mulia itu terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap, "At-tirokun, at-tirokun, at-tirokun." Artinya apa? Terbakar kau, terbakar kau, terbakar kau. Padahal jauh, Indonesia Malaysia. Hanya itu. Santri itu sebingung, kok ngomong at-tirokun. Tapi yang husnudzon ya. Mungkin ada hikmah di balik semua itu. Tapi sebelum menyebut at-tirokun tuh ayat yang di depan udah dibaca. Berarti Habib Mundir mengamalkan wasilah ijazah dari, nah, sekarang ada di antum, bayar. Jadi lalu santri itu pun pamit untuk segera menghubungi keluarganya dan memastikan keadaan saudarinya. Subhanallah, jin yang merasuk tubuh saudarinya itu dari jauh hanya terdengar atirokun, atirokun, atirokun dari Habib tadi, ya sudah keluar dan sudah normal lah lagi. Apalagi kalau kita ada di depannya. Dan dia baru sadar maksud dari sikap guru tadi. Ternyata guru tadi seperti memandang ke arah jin. Kemudian mengancamnya dengan ucapan atirokun, atirokun, atirokun. Jangan diamalin dulu Pak. Kecuali dia benar-benar susah, tidak keluar, bandel. Betul kan? Nah, ada cerita lagi, seorang santri pernah ditanya oleh seorang syekh di Tarim. Syekh itu berkata, "Apakah kau tahu mengapa gurumu sering diundang ke acara selamatan rumah baru, kantor baru, toko baru, tempat dagangan baru?" Santri itu menjawab, "Tidak tahu." Lalu syekh itu pun menjawab pertanyaannya sendiri. "Apabila gurumu itu hadir di rumah yang masih dihuni oleh jin, maka hanya dengan beliau melihat ke suatu arah, jin-jin di arah itu pun akan lari keluar dari rumah baru itu, dan begitu seterusnya hingga rumah itu bersih dari para jin pengganggu tersebut tanpa melakukan wirid dan amalan zikir." Hanya menyebut atirokun, atirokun, atirokun. Tapi kita harus apa yang tadi? Nah, udah ya, udah dapat ilmu kan? Dan ini nggak bohong loh. Ini Quran loh. Dari Nabi. Dari sahabat pula. Nah, ada satu zikir apabila diamalkan mampu melindungi keluarga hingga 7 turunan. 7 turunan. Kalaupun dia tetap jahil, itu bukan jin, bisa hawa nafsu, nah ya, bisa kebodohan. Kan dosa itu bisa juga dari ulah hawa nafsu, betul kan? Jangan salahkan jin dulu. Insya Allah bisa 7 turunan nih. Ini adalah amalan yang paling ditakuti jin fasik. Ada ulama sufi yang bernama Muhammad bin Wasi. Tadi kita sudah minta ijazahnya. Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi baru saja keluar dari masjid. Ceritanya ya. Lantas dicegat oleh jin jahat. Jin fasik tadi. Dalam perjumpaan itu terjadi dialog antara Ibnu Wasi dan jin fasik tersebut. Jin fasik tadi menawarkan kepada ulama itu agar tidak menggoda dia
sampai keturunannya. Jin fasik yang bekerja sama dengan jin setan tadi berkata, wirid dan zikir yang Anda baca tadi jangan sampai diajarkan ke manusia. Itu makanya banyak ulama yang taklid nggak mau mengajarkan kepada yang lain. Itu ucapan daripada jin fasik. Lantas wirid dan zikir apakah yang dimaksud? Sebagai kompensasi, jin fasik setan tadi tak akan menggoda Ibnu Wasi dan 7 keturunan. Bila 7 zikir itu tak diajarkan ke semua orang, itu pesan dari jin fasik tadi. Maka 7 keturunan dari keluarga Ibnu Wasi tadi tidak akan kena. Kemudian Ibnu Wasi kembali ke dalam masjid lalu berwasiat kepada murid-muridnya. Nah, karena yang ini gini dia langsung ceritain. Nah kita boleh ceritain, tapi harus lihat dulu orangnya. Harus didasari dulu jin itu apa, perbedaannya apa. Ya. Kamu semua saya ajarkan zikir ini dan ini harus kamu baca. Kata Ibnu Wasi. Tak lama setelah itu jin fasik itu menjelaskan alasan kenapa ia melarang Ibnu Wasi menjabarkan amalan ini. Jin itu mengatakan, gara-gara itu kamu bisa mengalahkan aku. Gara-gara amalan ini, kamu bisa mengalahkan aku. Setelah ditelusuri, ternyata ini kalau ingin bukti ada di kitab, catat saja. Tuhfah Al-Habib ala Syarah Al-Khatib. Kitabnya Tuhfah Al-Habib ala Syarah Al-Khatib. Maka terbongkarlah kalau Ibnu Wasi tidak pernah meninggalkan amalan ini. Amalannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka sholatu alaina bizunubina aduwan basyiron bi ayubina yarona huwa wa qabbiluhu min haituna narrohum fayasyahu minna kama ayasyatahu min rahmatika wa qantuhu minna kama qanattuhu min afika wa baida bainana wa bainahu kama ba'adata bainahu wa baina jannatika inna ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau telah menguasakan kepada kami seorang musuh yang jelas atas dosa yang telah kami lakukan. Mereka dan golongannya sanggup melihat kami, sedangkan kami tidak sanggup untuk melihatnya. Hapuskanlah harapan mereka, sebagaimana Engkau memutuskannya dari rahmat-Mu. Putuskanlah asa mereka, sebagaimana Engkau memutuskannya dari ampunan-Mu. Jauhkanlah mereka dari kami, sebagaimana Engkau menjauhkannya dari surga-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah doa untuk ketujuh turunan termasuk kita. Jadi amalkan itu. Kalau disatukan dengan yang di Jibril, wah keren banget deh. Anda paham ya? Nah, dengan Jibril, dengan ijazah Jibril itu udah babak belur itu. Karena kalau ijazah Jibril langsung main bakar. Kalau dia berlindung, ya. Jangan dibaca ini langsung atikruna, jangan langsung dibakar. Kalau baca ini jangan. Itu doa permohonan, insya Allah. Ya. Sedangkan doa pengusir jin yang diajarkan Jibril dalam kehidupan sehari-hari, kita terkadang menemukan rumah, kantor atau tempat yang diganggu oleh jin dan tidak mau keluar. Ya. Atau karena ada kerjasama dengan manusia. Kok nggak laku-laku rumah ini, nggak bisa kejual-jual. Nah, itu kan udah kebangetan, Pak. Ya.
atau makhluk supranatural lainnya. Seperti siluman atau apa. Bahkan ada pula jin yang mengganggu manusia. Baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Baik secara kasat mata seperti kesurupan maupun tidak. Yang biasanya ditandai dengan munculnya gejala. Cemas, gelisah, malas ibadah. Bicara tak karuan, sakit tidak jelas. Dan gejalanya aneh-aneh lainnya. Itu banyak ditemukan kondisi sekarang. Dalam kondisi demikian, kita dapat melakukan upaya pengusiran seperti membaca ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Namun, ada kalanya bacaan ayat Al-Quran tidak mempan mengusirnya. Benar nggak? Seperti yang pernah dialami sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Sewaktu malam di mana kaum jin mendengar Al-Quran. Dibaca dulu ayat pengusir, tapi bukan mungkin menjauh, mungkin dengerin. Nah, tuh kejadiannya. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, pada malam itu Nabi SAW didatangi jin ifrit yang membawa obor api di tangannya. Ada pula berpendapat bahwa Nabi didatangi pula jin ifrit pada malam Isra Mi'raj. Kala itu beliau kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun tak ada reaksi apa-apa. Kecuali jin itu semakin mendekat. Maka malaikat Jibril menawarkan kepadanya amalan. Nah, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang jika engkau membacanya, maka ia akan jatuh tersungkur dan obornya akan mati, terbakar. Hadis riwayat Malik, An-Nasai atau Brani. Sahih. Kemudian malaikat mengajarkan beberapa kalimat tadi. Setelah Nabi Muhammad SAW membacanya, jin ifrit itu langsung tersungkur dan terbakar. Obornya pun padam. Doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Adam SAW untuk mengusir jin ifrit ini. Jin ifrit itu paling kejam tuh. Ya. Adalah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tamatillati la yuzawizuhuna barun wa fajirun man syari ma yanjilu minasyamai wa min syari ma yaruju fiha wa min syari majara'a fil ardi wa min syari ma yakhruju minha wa min syari fitanil laili wan nahari wa min syari tawarikil laili wa min syari qolitarinin illa tarikon yahturuku bi khairin ya rahman. Arabnya sama artinya nanti andung share. Aku berlindung dengan Zat yang maha mulia. Dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya. Dan keburukan yang turun dari langit. Dan keburukan apapun yang naik ke langit. Dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi. Dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi. Dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam. Dari keburukan petaka-petaka malam. Dari keburukan setiap petaka yang datang. Kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai Zat yang maha penyayang. Jadi demikianlah ijazah doa pengusir jin dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Cuma kalau bangkang juga baru pakai yang 3 tadi. Atau rikun. Kita harus arif. Oh, streaming main atau rikun aja. Bakar, mana mempan kalau dibakar. Bacaannya jelas, ijazahnya harus ada. Semoga kita mendapatkan berkah dari amalan ini dan kita lebih arif. Semoga Allah mengamanahkan semua ilmu ini dan menjadi kebaikan untuk kita dan ibadah. Terutama khususnya tatkala menghadapi gangguan-gangguan makhluk yang jahil seperti yang Andung sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.